Aman muncul, Kang. Oke, sudah Kak, sudah Kak. Siap, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman mungkin selama menggunakan Canva bisa lewat aplikasi Canva-nya langsung atau lewat web. Nah, ini aku menggunakan web nih. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali megang Canva belum familiar, jadi di sini aku bakal ngasih tahu nih, kira-kira di UI UX Canva ini ada apa aja sih? Nah, pertama, pas teman-teman membuka website Canva langsung dan sudah login atau aplikasinya, nah teman-teman bakal hadir di homepage. Nah, di homepage ini tuh ada beberapa menu-menu singkat yang mempercepat kerjaan teman, kayak misalnya recent design. Jadi desain-desain yang baru saja teman-teman lakukan dalam waktu dekat itu bakal muncul di sini. Dan di sini juga ada search bar buat kita mencari konten yang kita buat ataupun konten yang dimiliki oleh Canva. Atau kita juga bisa langsung membuat desain dan meng-invite people untuk bergabung dengan desain kita kalau misalnya kita ada di tim yang ada di Canva. Nah, ini untuk page home. Untuk page project-nya sendiri, ini sama seperti folder yang ada di komputer teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya mana teman-teman membuat sebuah desain atau project, nanti bakal muncul di sini. Nah, teman-teman juga bisa nih membuat folder dan nanti desainnya dimasukkan ke folder. Sebagai contoh, ini ada sebuah folder dengan isi 2 desain yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dan di project ini kita juga bisa nge-sort berdasarkan beberapa kategori, contohnya yang paling relevan, yang baru saja dilakukan editing, atau yang terakhir kali dilakukan editing dengan durasi paling lama, atau bisa juga disusun dengan secara alfabet yaitu A sampai Z gitu. Nah, selain dari projects ada templates. Nah, templates ini teman-teman bisa ngakses di homepage juga sebenarnya di search bar ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, itu sebuah shortcut untuk mengakses. Nah, cuman di template ini lebih lengkap, teman-teman bisa melihat lebih banyak apa templates-nya, spesifiknya seperti apa, kayak misalnya oh ini ternyata untuk poster, untuk dokumen dan apa gitu segala macam. Nah, ada page lainnya seperti brand. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di sebuah company yang besar ataupun teman-teman sedang mengorganize sebuah event dan event itu punya warna atau brand sendiri. Nah, itu bisa diatur di brand kit yang ada di page brand. Nah, untuk aplikasi sendiri, ini tuh aplikasi third party yang diimplementasikan oleh Canva ke dalam aplikasi Canva gitu. Nah, jadi ini tuh bonus ketika teman-teman menggunakan Canva, kayak contohnya ada yang berbasis AI, ada juga yang mempermudah pekerjaan atau juga meningkatkan produktivitas kita. Itu untuk di page apps. Oke, karena kita biar mempersingkat waktu, kita langsung saja nih teman-teman buat apa demo ke UI UX-nya. Pertama-tama teman-teman bisa ke create design terlebih dahulu. Nah, karena kita mau melaksanakan membuat poster juga, kita bisa langsung pilih poster. Nah, teman-teman bisa ketik di search bar-nya, teman-teman ingin menggunakan apa, menggunakan template apa. Nah, di sini langsung muncul pilihannya. Nah, untuk kita menggunakan poster portrait. Oke. Nah, jadi ketika file Canva-nya ini sudah dibuat, kurang lebih tampilan Canva-nya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali megang Canva bakal kebingungan nih. Wah, ini banyak sekali hal-hal yang sangat kecil gitu dan mungkin kurang mudah untuk dinavigasi oleh teman-teman. Oke, kita pelajari dari atas ke bawah ya. Pertama, di bar paling atas ini ya, di bar paling atas ini ada open menu. Nah, open menu ini nanti akan membuka menu-menu yang ada di homepage Canva sebelumnya gitu. Jadi selain dari mengakses filenya saja, kita juga bisa mengakses menu kembali, atau kita bisa juga langsung akses home menu di tab paling atas di sini. Jadi sama seperti website, seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun teman-teman menggunakan Microsoft Edge. Jadi Canva menggunakan sistem tab di aplikasinya. Nah,
Kalau selain dari ada open menu, di pilihan file ini ada beberapa pilihan seperti misalnya create new design, terus import files. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengunggah file di luar file Canva, teman-teman bisa import files. Ada settingsnya, dan di dalam settings ini ada show, rulers, guides, margin, print bleed, dan accessibility-nya. Jadi teman-teman bisa ngecek nih kira-kira dari tipografi apakah, dan juga kontras warna, dan dari teksnya apakah sudah cukup gitu dari desain teman-teman. Nah, selain itu ada juga kita bisa membuat copy dari file ini. Jadi setelah teman-teman ingin membuat cadangan nih, membuat backup, nah teman-teman bisa klik make a copy, dan simpanan file ini akan dibuat dengan duplikatnya. Nah, ada juga version history. Jadi ini tuh kapan terakhir kali masing-masing versi kita bikin, dan kalau misalnya kayaknya kita kurang suka nih sama versi ini. Nah, kita bisa rollback ke versi sebelumnya sesuai yang disimpan secara otomatis oleh Canva di sini. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, beberapa fitur, kalau misalnya ada fitur yang menggunakan tanda mahkota di sini, itu berarti fitur tersebut khusus untuk Canva Pro gitu. Nah, teman-teman juga ada find and replace text, dan juga kalau misalnya teman-teman ingin memberikan saran ataupun memiliki kendala gitu di saat menggunakan Canva, teman-teman bisa ngeklik suggest improvement. Nah, selain dari itu, di sini ada resize. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang suka sama size si Canva ini, teman-teman bisa ngeklik dan untuk resize dari posternya sendiri. Nah, di sini ada namanya, contohnya ini kita namanya demo poster. Nah, ini bakal menjadi nama dari file poster kita. Nah, untuk di sini tuh jumlah icon yang ada di sini tuh udah berapa banyak gitu orang yang mengakses dari file ini, yang sedang mengerjakan file ini gitu. Ada juga insights-nya kalau misalnya teman-teman menghandle sosial media, bisa dilihat di sini. Dan ini komentar. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin meminta pendapat gitu dari supervisor atau segala macam, teman-teman bisa share-nya. Share-nya gimana? Share-nya teman-teman bisa klik share di sini, terus ganti collaboration link-nya. Bisa sesuai dengan tim saja ataupun siapapun yang memegang link gitu. Nah, kita juga bisa mengakses gitu. Kalau orang-orang yang memegang link itu hanya bisa melihat gitu, diganti, atau hanya bisa komen gitu. Atau bisa juga mengedit gitu. Nah, itu semuanya memiliki akses di sini di Can Edit gitu. Kita juga bisa mendownload file kita, dan ada menu-menu seperti share di Facebook, Instagram, Twitter, fitur-fitur yang lumayan lengkap di Canva. Nah, selain dari itu, di Canva juga sendiri di sebelah kiri ada menu desain. Nah, desain ini apa sih? Sederhananya, di desain ini merupakan desain yang sudah dibuat oleh orang-orang lain di Canva gitu, ataupun sudah disediakan di Canva. Jadi ada desain yang berjenis template, ada juga yang berjenis style. Kalau misalnya style, nanti pas teman-teman ngeklik si stylenya, otomatis font teman-teman dan juga warna dari file teman-teman akan berubah berdasarkan style yang ada di sini gitu. Nah, kalau untuk template sendiri, tergantung teman-teman mau milih template yang mana. Nanti kalau misalnya teman-teman klik nih, nah itu nanti template-nya langsung muncul di file teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nge-edit ataupun nambah-nambahin yang ada di file teman-teman. Nah, itu dari desain sendiri. Nah, dari elemen ini apa sih kira-kira? Kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah file nih dari tanpa menggunakan template, nah teman-teman bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di elemen ini, menu elemen ini. Jadi ada stiker, ada foto, ada video, ada juga audio. Ada juga diagram-diagram dan table, serta frame atau grid yang bisa membantu teman-teman membuat file yang teman-teman inginkan. Nah, caranya gimana sih menggunakan dari elemen ini? Mudah sekali teman-teman menggunakannya. Contohnya, teman-teman ingin mencari sebuah gambar orang membuat burger gitu, ataupun gambar burger. Nah, teman-teman bisa dicari di sini. Nah, dari burger sendiri ini kita memiliki beberapa tipe file. Contohnya grafis. Jadi file ini berbentuk grafis, gambar
bukan sebuah foto, dan kebanyakan dari grafis itu sendiri mereka itu sudah berbentuk PNG ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir harus menghapus background-nya gitu kalau untuk dari grafis sendiri. Nah, kalau untuk foto sendiri, ada foto yang filenya sudah PNG, jadi teman-teman tidak harus menghapus background-nya. Ada juga yang filenya masih sebuah foto gitu. Nah, kalau misalnya foto ini ada, gimana sih cara menghilangkan background-nya? Sederhana teman-teman, teman-teman bisa pakai fitur dari Canva background remover, tapi fitur background remover ini hanya untuk Canva Pro ya, seperti terlihat di sini ada simbol mahkotanya. Dan kalau misalnya kita pakai, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ada juga dalam bentuk videonya, terus juga ada bentuk shape show, ternyata tidak ada di sini. Terus ada audio, frame, mockup, dan juga tipe-tipe lainnya yang mungkin belum tersedia oleh Canva gitu teman-teman. Nah, itu dari elemen sendiri itu seperti itu. Terus kalau misalnya dari teks, nah dari teks ini teman-teman ketika ingin menambahkan sebuah teks ataupun judul, itu teman-teman bisa tambahin di teks. Ada kombinasi-kombinasi yang sudah disediakan sendiri oleh Canva seperti ini, jadi teman-teman tinggal klik aja, dan kebanyakan kombinasi ini udah di grup teman-teman, jadi teman-teman bisa pastiin di ungroup dulu, atau kalau misalnya teman-teman masih mau kayak gini komposisinya, bisa tetap di grup aja, jadi tidak usah di ungroup. Nah, dari Canva sendiri mereka sudah memisahkan nih buat heading, subheading, sama body text-nya gitu. Jadi teman-teman tidak usah pusing-pusing bagaimana, oh teks ini tuh buat apa sih? Nah, dari teks Canva itu sendiri sudah tersedia banyak sekali. Ada Glacial, Popin, Slick, Spartan, Anton, Norwester. Jadi teman-teman bisa mencari yang teman-teman sukai ataupun yang cocok gitu dengan desain teman-teman. Nah, di teks ini sendiri teman-teman bisa ngedit size dari fontnya, dari warnanya, bahkan warna font itu sendiri, dan tipe font itu sendiri apakah hanya biasa saja ataupun bold dan juga italic, atau alignment-nya teman-teman mau di kiri, mau di tengah, mau di kanan, ataupun mau yang justify. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan bullet point atau list di sini kalau misalnya teman-teman memerlukan list. Nah, list ini bakal berganti menjadi numbered list, dari bullet point ke numbered list ketika teman-teman memencet tombolnya sekali lagi. Dan ketika teman-teman memencet tombolnya sekali lagi, si listnya itu akan hilang. Nah, untuk spacing-nya teman-teman bisa ngatur di sini. Jadi teman-teman bisa mengatur jarak antara karakter atau huruf yang ada di Canva itu sendiri, di teks yang sedang kita klik di sini, atau jarak antar baris bisa kita ubah seperti ini. Nah, untuk anchor text ini sederhananya kira-kira ketika kita menulis banyak kalimat, kalimatnya itu akan bergerak ke arah mana gitu. Untuk opsi pertama, anchor text box-nya bakal bergerak ke bawah, contohnya contoh teks 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat gitu bahwa si teks bergerak ke bawah gitu. Dan kalau misalnya kita klik di tengah, maka teksnya bakal tetap di tengah. Contoh teks 1, 2, 3. Jadi si teksnya ini membesarkan dirinya ke atas dan ke bawah gitu. Nah, kalau yang bawah ini, yang opsi ketiga ini, dia akan membesarkan dirinya ke atas dan tidak ke bawah gitu. Begitu teman-teman. Terus kita juga menurunkan transparansinya, atau mungkin teman-teman biasanya menyebutkan opacity itu. Bisa di sini, dan juga ada efek-efeknya. Kayak misalnya ada outline, teman-teman mau pakai outline nih, kita bisa tambahin terus ganti warna outline-nya menjadi biru contohnya. Atau teman-teman mau nambah efek lain kayak shadow, bisa juga teman-teman mau nambahin padding nih di belakangnya, bisa dibikin semakin bulat si paddingnya, bisa semakin kecil atau semakin banyak, ataupun transparansi paddingnya juga bisa diatur. Warnanya juga bisa diatur. Atau mungkin teman-teman mau membuat teks yang curve. Nah, teks yang curve itu bisa kita klik sekali lagi efeknya, dan teksnya bakal menjadi curve text. Kita juga bisa ngatur gitu, curve-nya sebesar apa. Oke, kita undo. Nah,
Kalau misalnya teman-teman ingin undo teks atau progres teman-teman ada di atas di sini dengan icon panah ke kiri, atau teman-teman bisa juga dengan Ctrl Z ya. Begitu. Nah, kira-kira ada menu apa lagi sih di teks ini? Ada menu underline, menu strike through, atau juga kalau misalnya teman-teman ingin menulis semuanya dalam huruf kapital, bisa dengan huruf kapital gitu. Ada juga animate yang terdapat template-nya oleh Canva, dan juga ada positionnya yang alignment, mungkin mau di top, mau di bottom, mau di tengah, mau di left. Dan juga ada sistem layer. Jadi di Canva ini juga memiliki sistem layer. Misalnya teman-teman ingin menaruh si teks ini di atas teks lainnya gitu. Kita bakal nambahin background biar bisa kelihatan lebih mudah cara kerja dari sistem layer itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat nih, si layer ini tuh karena si yang kuning ada di atas yang ungu, jadi yang kuning bakal muncul di atas yang ungu, dan kalau misalnya kita pindahin posisinya, yang ungu bakal berada di atas yang kuning. Nah, begitu teman-teman kira-kira dari sistem layer itu sendiri. Kita hapus. Nah, untuk sistem brandnya itu sama seperti yang ada di homepage menu brand. Dan untuk upload-nya ini, kira-kira kalau misalnya teman-teman ingin mengupload file nih, nah teman-teman bisa mengupload file di sini. Contohnya ini saya bakal drag and drop dokumen. Nah, ketika teman-teman drag and drop dokumen, nah dokumen yang teman-teman upload itu bakal muncul di menu upload gitu. Kita bisa drag dokumen yang udah kita upload, kurang lebih muncul seperti ini. Nah, ada juga fitur gambar dari Canva, tapi ini lebih ke buat catatan dan saat live editing ya. Terus juga ada kita juga bisa mengakses folder-folder project kita di Canva ini. Ada juga apps yang seperti di file home menu tadi. Oke, kita setelah memahami bagaimana cara menggunakan Canva, di sini ada beberapa pro tips nih buat membuat menggunakan Canva menjadi lebih mudah. Pertama, kita klik file dulu, terus ke settings, lalu show rulers dan guides. Nah, kalau misalnya show rulers dan guides ini dicentang, akan muncul penggaris yang bisa menjadi garis bantu kita. Nah, kalau misalnya kita tarik dari rulersnya, kita bakal muncul garis bantu yang bakal nanti membantu kita mengerjakan desain agar desainnya ini sesuai layout dan tidak belepotan gitu dari desainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah oke nih dari rulernya teman-teman bisa langsung lock guides-nya. Nah, kalau misalnya lock guides itu bikin apa sih? Nah, lock guides itu nanti si guides-nya ini bakal tidak bisa ditekan atau digeser sama teman-teman lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi editing nih, terus nggak sengaja ketekan si guides-nya kan kegeser tuh, wah itu tidak enak sekali. Kita bisa langsung settings di lock saja biar si guides-nya tidak hilang. Nah, kalau misalnya clear guides ini buat apa sih? Nah, kalau clear guides ini buat menghilangkan semua guides-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, wah saya tidak butuh guides-nya lagi, teman-teman bisa langsung ke file, settings, lalu clear guides. Nah, add guides ini sama seperti ketika kita menarik manual dari penggarisnya langsung, tapi di sini kita bisa melakukan settingan otomatis berdasarkan bantuan Canva, atau kita juga bisa custom kayak memberikan gapnya. Oh, ternyata gapnya 1 cm, terus marginnya 5, terus kita kasih 2 baris gitu. Nah, itu untuk add guides dengan settingan yang dari disediakan oleh Canva gitu. Nah, ketika sudah ada di log guides dan file teman-teman dipakai buat printing, saya menyarankan untuk menggunakan show margin. Nah, karena kita udah mengatur guides-nya sendiri, jadi marginnya tidak terlalu dilihat di sini. Kalau misalnya kita clear guides, nah terlihat nih marginnya. Nah, tapi untuk memudahkan kita tetap menampilkan marginnya. Nah, selain dari margin, saya juga menyarankan untuk menunjukkan print bleed-nya, karena ketika kita menggunakan file print, kalau misalnya tidak menggunakan bleed, itu
nanti bakal ada file padding putih yang ada di hasil cetakannya, yang itu tidak disarankan ketika teman-teman ingin memprint poster. Contohnya, ketika teman-teman ingin memprint poster ini nih. Nah, usahakan dari ukuran yang sebenarnya kita lebihkan sedikit gitu. Jadi teman-teman bisa mencegah adanya ujung-ujung putih gitu di pinggiran-pinggiran kertas hasil print teman-teman. Nah, makanya di sini saya menyarankan untuk menyalakan print bleed gitu, biar tidak ada masalah-masalah seperti yang saya mention barusan. Oke. Untuk pertama kita bakal praktek nih, kira-kira gimana sih membuat poster di Canva itu sendiri. Sangat sederhana sekali. Anggap saja kita mau membuat poster sebuah burger gitu. Nah, kita bisa langsung mencari aja aset-asetnya di Canva, burger di sini. Terus kita klik asetnya di sini. Nah, ini kan kita sudah meletakkan si burgernya itu sendiri, terus kita mencari, wah kira-kira burger ini cocok diletakkan di mana gitu. Oh ternyata sepertinya bakal di fun gitu kalau misalnya kita letakkan podium, atau lebih fun lagi kalau misalnya kita menggunakan piring gitu. Nah, kita di sini menggunakan bahasa Inggris, kita mencari plate. Nah, di sini kita mencari dari Canva-nya itu sendiri. Nah, jadi kan teman-teman mungkin wondering gitu, wah ini kenapa piringnya ada di atas dari burgernya? Nah, itu kita bisa memanfaatkan fitur dari layer dengan cara teman-teman ngeklik salah satu gambarnya, terus ngeklik position yang ada di atas. Nah, tinggal kita ubah nih, piringnya ada di bawah burgernya. Nah, dengan demikian si burgernya ada di atas si piringnya gitu. Nah, karena kan di sini kurang oke nih, kayak wah ini sepertinya bakal lebih bagus kalau misalnya ada shadow nih. Nah, kita bisa mencari aset shadow di sini. Kita pilih yang ini katanya seperti sudah cocok gitu. Sudah cukup buat burger yang satu ini. Nah, teman-teman bisa atur lagi. Dengan demikian burgernya sudah lebih sesuai gitu. Nah, selain dari itu kita bisa juga cari elemen-elemen lainnya. Nah, teman-teman bisa buat mengganti background-nya, teman-teman bisa memilih background-nya langsung di sini di belakang, bisa memilih warna berdasarkan dari burgernya ataupun dari warna yang sudah disediakan sama Canva gitu. Anggap aja, nah kita di sini memilih background burgernya secara mandiri ya, secara manual. Kita bisa mencari warna yang membantu burgernya gitu untuk menjadi lebih stand out. Oke. Nah, ketika kita sudah menambahkan gambarnya, ini berarti kita harus nambahin elemen lainnya nih. Kira-kira dalam poster itu ada apa sih? Poster ini itu untuk apa sih? Kalau misalnya untuk mempromosikan produk baru saja gitu, kita bisa langsung menambahkan teks gitu. Nah, kita bisa mencari teks di sini. Contohnya kita bakal menggunakan teks ini, teks Ivy Subri. Nah, kita bisa ungroup dulu. Nah, kita bisa mengganti warnanya agar lebih sesuai gitu dengan warnanya. Contohnya kita ganti alignment-nya. Nah, karena ini kan terlalu besar nih, kita bisa langsung menyesuaikan ukurannya gitu. Nah, di sini sudah harus sesuaikan ukurannya. Oh, ternyata lebih kecil lagi. Mari kita besarkan terlebih dahulu. Nah, sudah tertulis di sini, sudah sesuai. Nah, teman-teman bisa duplicate dari teks ini dengan cara ketika teman-teman ngedrag si teksnya, teman-teman menekan tombol Alt di keyboard. Nah, dengan demikian hasilnya akan terduplikat seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa misalnya ingin menduplikat tapi tetap ada sejajar gitu sama teks ini. Biar nggak mengsong ke kiri, mengsong ke kanan. Nah, saat menduplikat, saat di drag teksnya, teman-teman bisa
mencet shift jadi tertahan gitu. Oh, ini tertahan ke bawah atau misalnya teman-teman mau ke kiri atau ke kanan, ke atas. Begitu. Pencet alt shift saat nge-track ya. Nah, kita lanjutkan lagi demonya. Nah, kita bisa tambahkan di sini aset-aset grafis yang tersedia. Kita juga bisa nambahin seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya kita ada file logo terus diupload, bisa kita tambahin. Nah, di sini kita udah cukup nih dari segi display text sama si subheading-nya. Nah, kita bisa langsung saja menambahkan body text-nya buat menambahkan esensi dari posternya itu sendiri. Kita sesuaikan alignment-nya. Ini teksnya terlalu kecil. Kita sesuaikan dari fonts-nya sendiri karena sudah display, sudah masuk ke body text, kita bisa mencari teks yang lebih readable, tapi usahakan tetap sesuai dengan mood yang ada di burger ini sendiri. Contohnya dari Gareth. Nah, ini teksnya terlalu berjarak ya dari antara satu sama lain. Kalau misalnya kita, nah ini dari sini sudah cukup ya, dari teksnya. Karena buat teksnya kita usahakan menggunakan warna yang sama. Nah, anggap saja limited. Kita masukkan alamatnya. Oke.
Kalau misalnya filenya sudah selesai dibikin oleh teman-teman, teman-teman bisa share di sini. Di sini untuk download-nya, kita bisa klik download. Nah, di sini tuh dari tipe download-nya sendiri ada bermacam-macam. Contohnya dari PNG, ada JPG, ada juga PDF untuk file digital, ada juga PDF untuk printing, ada juga file dalam bentuk SVG atau video atau GIF. Nah, cuman karena kita menggunakan untuk printing, kita bisa menggunakan PDF print atau JPG atau upload atau PNG, tergantung dari percetakan yang teman-teman sampaikan itu menggunakan file yang mana gitu. Nah, saya kira sudah cukup untuk dari materi poster itu sendiri dan juga perkenalan UI UX dari Canva sendiri. Boleh saya oper kembali ke MC Siti Nurhaliza. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kang Zaki atas materinya dan juga pengenalannya terhadap Canva ya. Jadi yang awam-awam juga akan lumayan mengerti dengan UI dan juga cara kerja Canva gitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pemateri Kang Ehan mengenai brosur dan juga logo. Kepada Kang Ehan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Siti atas waktunya kesempatannya. Halo teman-teman, mungkin kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya ya, yaitu bagaimana sih cara ngebuat brosur sama logo di Canva gitu. Aku izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Siap, ya? sudah. Oke, nah bagaimana caranya kita membuat brosur ini itu di Canva? Ayo kita kulikin. Nah, pertama ini aku udah buat 2 buah brosur ya teman-teman sebagai contoh. Jadi kita akan membuatnya dari awal lagi. Kita add page. Nah, pertama kita akan membuka elemen di sini sebelah kiri ini. Nah, elemen. Dan kemudian kita akan cari yang namanya kita ini ingin membuat restoran Italia gitu namanya. Oke, jadi kita buat searching restoran building. Oke, kita ke foto, kita ambil sembarang tempat aja ya teman-teman. Misalkan aku pengen pakai ini, kita klik dan gambarnya otomatis muncul di kanvas. Nah, bagaimana caranya si foto ini menjadi seperti ini teman-teman? Nah, kita ke elemen lagi, di close, sorry. Nah, hilang. Kita ke frame teman-teman. Nah, di scroll ke bawah. Nah, ini ada yang namanya frame sama grids. Kalau frame itu dia bentuknya seperti ini teman-teman. Bisa di scratch atau bisa digini juga teman-teman. Nah, kita atur posisinya menjadi seperti ini teman-teman. Atur. Nah, setelah sudah, kita drag and drop ke sini. Voilà. Jadi, nah, untuk teks kita klik teks terus kita headingnya di sini sama body teksnya di sini. Oke, namanya kita pilih about aja ya teman-teman, about. Misalkan kita pakai caps lock, about. Nah, udah gitu kita di sininya Lorem Ipsum dulu ya teman-teman, pakai dummy teks di contoh teks yang akan dipakai gitu. Misalkan Lorem Ipsum sit dolor amet. Kita buat agak panjang aja kali ya, biar jadi satu kalimat. Nah, jika sudah, karena aku ingin buatnya modern sama minimalis, jadi aku bakal pilih font yang smooth-nya sama sesuai modern sama minimalis gitu. Yang pertama kita pakai bebas new. Nah, bebas new. Kalau mau cari nggak ketemu, cari di sini bebas. Nah, di sini ada, tinggal pilih. Aku pakai yang bold. Nah, untuk body text-nya aku pakai Poppins teman-teman.
Teman-teman juga bisa cari di sini province. Nah, ada di sini, terus kita klik yang reguler. Gitu teman-teman. Nah, habis itu ini share screen-nya nggak apa-apa kan ya? Aman kok. Aman? Aman Kak. Aman. Aman Kang. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Habis itu kita geser ke sini, lalu kita kecilkan teman-teman. Oke. Kira-kira segini ya. Nah, karena kita nggak mau terlalu pojok, kita kesini aja di agak dikit. Oke. Nah, kalau udah kita copy paste ke atas juga, karena kan Ctrl C Ctrl V kita taruh sini, dan yang satunya lagi Ctrl C Ctrl V kita taruh sini dan agak dibesarkan, karena kita mau mengikuti style yang seperti ini teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kita di sini misalkan kalau yang ini kan kontak as ya, kontak as gitu, kontak kami. Kalian bisa nambahin misalkan sosial media kalian, misalkan email kalian, misalkan really great site.com misalkan ya, ad-nya lupa lagi, misalkan kayak gini teman-teman. Atau teman-teman pengen masukin email juga boleh, drag webnya www. misalkan ya nama web teman-teman site.com atau nomor telepon teman-teman. Ini mah contoh doang ya teman-teman, isi nomornya. Nah, itu kita agak ke atasin kali ya, disesuaikan kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini akan menulis Italy restaurant. Nah, ini agak cukup besar sih, fontnya kita kecilkan dulu. Setelah itu kita mainin spacingnya ya teman-teman, jadiin 1. Nah, kita atur lagi di sini. Oke. Saatnya kita masuk ke gambarnya, asetnya. Pertama, kita ke elemen lagi. Setelah itu kita cari yang namanya pasta. Nah, kita ke foto. Nah, kalau teman-teman punya akun Canva Pro, teman-teman di sini bisa cari ke sini ya, ke settings. Nah, di sininya pilih yang cutout nih, cutout only. Jadi ini otomatis PNG semua. Oke. Nah, gitu. Soalnya kalau di free itu dia nggak ada mode ininya, nggak ada mode price-nya free sama pro-nya gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih-pilih aja yang mau kalian ambil. Misalkan aku pengen pakai ini, pasta. Enak banget ya pastanya ya. Nah, udah gitu atur-atur ke sini, kita kecilkan. Dia gerak-gerak. Misalkan segini ya teman-teman. Kecilin lagi deh. Nah, kalau udah, kan di tengahnya tuh ada save ya. Nah, save nih. Jadi kita harus searching namanya chef. Misalkan pizza chef. Oke. Nah, kita pakai yang ini. Kita sesuaikan lagi teman-teman. Oke, mantap. Setelah itu kita akan tambahkan pizza di foto. Aku pakai yang ini aja pizzanya. Pizzanya agak kesinian ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal tambahkan elemen dedaunan sama buah-buahan teman-teman supaya menarik perhatian user gitu. Misalkan aku mau olive.
Press leave. Oke, kita klik yang ini. Terus kita atur sedemikian rupa tapi tetap seimbang ya, balancing ya teman-teman. Sini kita Ctrl C Ctrl V lagi, kita kecilin. Oke, terus kita Ctrl C Ctrl V lagi dua-duanya, terus kita ke sini atur lagi. Kita kecilin yang ini. Oke, sama satu lagi, Ctrl V, terus ke sini, ke sini. Oke, tanpa juga kita bakal tambahin tomat. Tomatnya pakai yang kita ke foto, kita cari, kita pakai yang misalkan ini. Oke, kita pakai yang ini, kita kecilin. Karena di pizza biasanya kita pakai tomat ya teman-teman. Kecilin lagi. Misalkan di sini, satu lagi di sini. Nah, selanjutnya kita exit, terus kita ke shape. Kita bakal buat frame di shape ini. Klik yang ini. Nah, di situ kita ke ini, corner roundingnya yang di bar ini nih. Kita ke sini. Kita mau jadinya ke siku-siku, jadi nggak rounding. Nah, setelah itu kita ke border style. Nah, pilih yang ini. Nah, kita ketik angka misalkan 6 deh. 6. Setelah itu warna yang di sini di fill-nya color kita ilangin di sini, no color. Oke. Selanjutnya kita kayaknya ganti warna dari si border jadi merah deh yang ini. Kita pindahin ke atas. Kita sesuaiin lagi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke shape lagi. Kita ubah warnanya jadi ini lagi. Tapi kita nggak pakai namanya ini border style, kita nggak pakai. Kita ke sini. Ini sampai bawah. Kita ubah font ini warnanya jadi warna putih ya teman-teman. Nah, selanjutnya kan di bawahnya tuh ada ini ya, tulisan apa, writing gitu. Kita tambahin teks di sini, add heading misalkan, atau subheading deh, subheading. Habis itu ketik super delicious. Nah, itu kita ganti fontnya. Kita ganti fontnya jadi ini, mystery. Oke, kita ubah warnanya jadi warna putih. Gitu. Kalau teman-teman bingung tentang perwarnaan, misalkan teman-teman pengen warna dari buahnya, bisa ke sini teman-teman, add new color, terus kita ke ini, pick a color. Sekarang aku pengen warna ini. Gitu. Maka dia bakal ngikutin warna yang sebelah sini teman-teman, yang teman-teman pick warnanya gitu. Gitu. Kita undo deh. Nah, kayak ada kurang ya. Kita tambahin tekstur di backgroundnya aja teman-teman. Kita cari tekstur di sini. Tekstur, white texture. Nah, di foto aku mau pakai yang ini. Nah, caranya gimana? Kalian klik kanan, scroll ke bawah. Nah, ini ada namanya set image as a background. Klik. Nah, otomatis dia akan jadi background. Cara transparannya gimana? Kalian klik backgroundnya di sini sembarang. Nah, di sini ada namanya transparansi. Kalian klik. Kalian atur transparansinya. Aku mau ke 45. Nah,
Seperti ini teman-teman untuk brosur. Oh iya, satu lagi. Ini kan warnanya masih hitam pekat ya. Aku mau ganti jadi warna yang semut deh. Misalkan warna ini. Sudah. Dan jadilah brosur kalian gitu. Gitu. Ini untuk brosur ya teman-teman. Selanjutnya kita ke logo ya. Gak apa-apa kan agak fast gitu. Stop sharing karena waktunya terbatas teman-teman. Stop sharingnya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Kang. Udah. Mantap. Nah, aku pengen buat logo tentang pizza lagi teman-teman, tapi gayanya agak retro gitu. Kayak gini, aku udah buat contohnya juga nih, kayak gini ya. Sekalian dianimasiin teman-teman. Nah, caranya gimana biar bisa kayak gini? Kalau kalian di home nih ya, di home, di sini ada namanya create design. Kalian ini klik logo. Nah, nanti muncul ada yang namanya logo biasa sama animated logo. Nah, sekarang aku pakai animated logo. Nah, kalau tadi brosur, aku pakai Z-Fold brosur yang 11 kali 8,5 ini. Gitu ya. Sorry tadi agak lupa. Nah, oke, bagaimana caranya aku ingin buat logo yang seperti ini? Oh, salah, sorry. Kita play dulu deh. Oke, dia ada animasi intro sama outro-nya. Nah, ini nggak bisa ini ya. Keluar lagi. Oke. Nah, pertama kita cari namanya retro pizza ya. Retro pizza di grafis. Aku pakai yang ini tadi. Nah, kita klik. Oke, sudah muncul. Kita kecilkan. Kita atur ke tengah. Sudah gitu, kita ke elemen lagi. Kita ke shape lingkaran. Oke. Nah, setelah itu kita besarkan. Nah, selanjutnya kita pindah ke layernya ke belakang ya. Kita klik kanan, lalu ke layer and send to back. Oke, sudah. Kita agak kurang gede ya. Segini cukup. Nah, kita bakal copy lagi lingkaran ini menjadi corner lagi teman-teman. Aku pengennya 6 deh. 6. Gitu. Ininya aku hilangin lagi. Colornya warna putih. Ya, putih. Kita kecilkan. Segini, kegedean sih. Segini. Oke, segini. Nah, kita tambah teks, add text box. Ya, nggak apa-apa text box. Ya, gitu kita namanya, nama logonya, perusahaannya, brandnya itu namanya Borcele deh. Kita caps lock aja ya semuanya ya. Oh, kecil banget ya. Borcele. Oke. Kita ganti fontnya agak retro gitu ya teman-teman. Pakai ini ITC Motor Corpus. Kalian bisa cari di sini ya. Kita pakai set Borcele Pizza. Sorry, tadi ketinggalan. Nah, kita besarkan ya. Set. Oke. Kita kurang. Besarkan dikit lagi. Siap. Nah, kita ke efek. Lalu kita ke curve. Nah, kita atur curve-nya di sini, teman-teman. Misalkan segini ya. Masih kurang. Nah, segini teman-teman. Cukup. Kita gedein lagi. Oh, ternyata ini. Kita tambahin lagi. Nah, segini cukup. Oke. Lupa ini ganti warna lingkarannya jadi warna agak kemerahan. Ininya fontnya ganti warna jadi warna putih ya teman-teman. Nah, coba bisa udah gitu kita kopas fontnya di atas ke bawah.
Sah. Kita ganti jadi fresh on the oven, misalkan gitu. Nah, udah gitu kita kecilin si fontnya, kita ke efek lagi, terus kita ubah lingkaran jadi minus. Kita atur lagi teman-teman, segini cukup. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan lingkaran lagi, ganti warnanya menjadi warna ini atau warna pizzanya, misalkan di sini kopik deh warnanya, ini yang ini misalkan. Nah, begitu teman-teman stretch ke kanan, setelah itu kecilkan, udah panjang banget. Nah, kegedean. Di situ kita tarik lagi ke sini, copy paste ke sini. Oke. Setelah itu kita tambah teks ala-ala retro ya. Kita di std kita pakai namanya ini yellow tile. Oke. Ganti warnanya ganti warnanya jadi putih. Kita perbesar dikit. Kita taruh sini. Setelah itu kita kopas ke sini. Nah, tahun ini aku mau dibikin jadi tahun ya teman-teman. Jadi dibuatnya itu tahun berapa gitu. Aku pengen tahun 1945 deh. Ya, biar old banget gitu. Retro banget. Nah, kita tambahkan pemanis lingkaran lagi warna putih supaya kesan retronya tuh terasa banget gitu. Agak dikecilin. Setelah itu kita taruh di sini dan kita kopas, kita drag, Ctrl Alt Shift, terus kita geser ke sini. Ini lah deh, lebih kurang ke atas ya, kita ke atas ya. Kita atur lagi teman-teman. Nah, kemudian jadi deh logonya gitu. Nah, kita ubah backgroundnya, ketik lagi, klik backgroundnya, kita warnanya mau jadi ini deh, yang agak-agak. Nah, itu. Cara animasinya gimana? Kalian select semuanya. Di sini ada namanya gimana ya? Ini bilangin deh. Nah, di sini animate-nya. Tidak ada nanti di sini. Di wipe di sini. Animasi di sini. Kalian bisa atur kalian mau pakai yang basic di auto direction atau secret gitu. Aku pakai yang basic, pakai yang wipe. Nah, yang ini. Gitu. Nah, ini ada aturannya teman-teman. Ada yang pas masuk aja, ada yang pas keluar aja, atau ada yang keduanya. Tuh, aku pakai yang keduanya, better yang keduanya. Gitu. Kita tes ya. Ya kan masuk nih. Habis itu dia keluar. Nah, berhasil deh. Gitu. Atau animasinya kalian mau bikin sendiri bisa. Kalau kalian pakai Canva Pro, itu kalian bisa di create an animation yang ini. Kita klik, terus kita tinggal drag aja. Misalkan kayak gini. Nah, dia bakal ngikut. Nah, gitu. Kita ulang lagi. Memang agak berantakan ya teman-teman. Kalau kita bikin sendiri. Gitu teman-teman untuk
logo dengan animasi keluar dan masuk gitu. Mungkin sekian aja dari aku ya, Kak Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Ehan atas ilmunya dalam membuat brosur dan juga logo di Canva. Nah, sekarang kita ke sesi terakhir nih, yaitu sesi video oleh Kang Ilham. Kepada Kang Ilham, boleh dipersilahkan. Oke, tes ada ya suaranya ya? Izinkan saya untuk share screen, makasih ya. Udah ada? Udah ada belum? Ada Sorry. Kang? Oh, ada. Oke, kita mulai ya. Ini profilnya. Sebenarnya animasinya simpel banget ya. Kayak ya udah tinggal bentukannya kayak gitu aja. Tapi di sini dari teman-teman bisa lihat ada beberapa elemen yang bisa dipakai sebenarnya di sini. Dan ini semua full elemen yang ada di Canva, teman-teman. Dan saya percaya teman-teman semua bisa nih ngekreasiin semuanya di sini dengan memanfaatkan shape-shape yang ada. Gimana caranya? Nah, nanti sama saya diajarin satu persatu ya. Ada permasalahan, sorry. Di layar, maaf. Maaf ya, ada bermasalah di layar, maaf. Ada layar. Mohon maaf ya. Kenapa ya? Sip. Mulai dari awal ya. Kita mulai dari creator design dulu, dan di sini ada beberapa pilihan ya. Dan biasanya kalau yang tadi aku pakainya ke bentuk-bentuk kayak IG story kayak gitu-gitu, biar lebih enak aja sih dimaininnya. Ini mobile video. Nah, kita mulai banget dari awal ya. Di sini awalnya itu pembuatannya saya coba dari warna dulu. Nah, warnanya sendiri ada beberapa warna yang bisa dipakai nih di sini. Ada warnanya yang ini. Nah, tadi aku pakai warna ini. Terus sebenarnya yang udah dijelasin sama Kang Jack, sama Kang Ehan, semuanya udah dijelasin banyak gitu soal mencari tools, mencari elemen-elemen aset-aset yang ada di Canva. Dan itu gimana caranya prompt kita atau ketikan kita itu bisa menarik gitu. Dan gimana caranya biar dapat aset-aset yang gak biasa dari yang lain. Karena di Canva sendiri asetnya banyak banget, shape-shape-nya dan semua elemen-elemen desainnya itu banyak banget. Dan kita harus pinter-pinter nih buat memanfaatkan kata-katanya buat mendapatkan elemen-elemen yang kita inginkan. Salah satunya kayak gini. Kalau misalkan yang tadi aku pakainya cloud dulu. Nah, di sini kita pencet grafik dan kita pakai animated. Untuk penggunaannya sendiri untuk yang pro dan yang free sama-sama aja. Kita juga bisa milih tentang free mau yang animated atau yang biasa gitu atau static. Nah, di sini karena aku pengen ada permainan animasi, jadinya aku pengen adain beberapa elemen-elemen animated kayak gini. Hasilnya kayak gini. Ini gerak guys. Nah,
kayak gini. Ini beda ya, bikin beda aja ya, kita bikin baru aja. Terus pengen dimainin sama ini. Interpreternya kita di Canva itu harus jago aja nyari beberapa elemen yang bisa menarik gitu. Kita muterin coba. Ini terus kita mainin apa ya? Expression. Ini ada apa aja nih? Kita cari dulu ya. Kalau enggak, biasanya aku maininnya ke ini. Nah, di sini juga ada beberapa kata-kata yang bisa kita mainin, guys. Jadi kayak ada beberapa kata-kata yang di sini yang kita bisa manfaatkan. Nah, salah satunya kayak gini. Person thinking. Kita bisa dapat elemen-elemen yang unik. Nah, kayak gini. Jadinya bisa kita manfaatkan gitu. Salah satunya gini. Nih. Atau enggak, ini aja deh. Terus tadi aku mainin pakai apa ya, teks gitu. Misalkan kayak gini. Tadi udah dijelasin juga UI UX sama Jaki juga ya. Dan di sini kita bisa mulai, kita boldin lagi dan kita pilih font yang mana. Cari aja yang lucu-lucu nih, di sini ada apa nih? Nah, ini bisa nih. Kita pakai ini dan kita ganti warnanya jadi putih. Kita kecilin di sini. Maaf. Terus kita gedein. Terus kita kasih efek nih biar sama gitu. Ini offsetnya kita hilangin dan kita ganti ke warna putih, ini hitam. Kayaknya nggak cocok ya si fontnya. Kita cari lagi deh ya biar cocok-cocokan enaknya kayak gimana. Kita pilih dulu layer, kita simpan ke belakang biar gak bertumpuk. Nah, ya maaf ya. Ini kita pilih dulu. Ini maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman semua. Sorry. Di sini ada beberapa font-fontnya dan kemarin itu aku juga sempat nyari sih font-font mana aja yang rame dan lucu gitu kan.
Ini misalkan ambil ini aja, Spartan ya. Nah, terus dari situ kita tambahin animasi. Di sini banyak banget animasinya. Sempat tadi Kak Ehan juga ngeliatin ya beberapa animasinya. Dan aku pakainya yang kayak gini nih. Nah, kayak gini-gini nih. Kita mainin ya. Sini. Terus ininya juga kita bisa mainin. Aku pakainya ini. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama, kita kasih animasi. Oke. Kan kita udah bisa jadi animasi ya. Habis dari situ, kita tambahin lagi asetnya ini. Terus kita tambahin tadi efeknya itu kayak gitu ya. Kayak ada yang orang jatuh gitu. Jadi kita cari. Namanya kalau nggak salah fall deh. Falling ya. Nanti lihat. Maaf ya teman-teman, sinyalnya rada jelek. Sorry banget. Nah, kita di sini banyak banget nih pilihan-pilihannya. Ini juga lucu nih. Nah, kita lihat-lihat dulu aja ya. Karena balik lagi gitu, kalau di Canva sendiri itu kita harus memanfaatkan banyak fitur banget dan banyak banget searching yang apa ya, yang pintar-pintar kata-katanya yang menarik deh gitu, sampai akhirnya kita bisa nemuin nih tuh animasi-animasi yang lucu kayak gini. Salah satunya gini, bentar ya. Ini jelek guys, sorry banget. Nah, misalkan kayak gini juga bisa nih. Nah, tadi form gimana ya? Aku harus cari dulu teman-teman. Emang rada sulit. Karena kebetulan kalau misalkan kayak gini harus bener-bener cari banget yang sering dipakai. Udah deh, salah satu ini aja deh ya. Terus habis dari situ tambahin ini. Nah, di sini banyak banget pilihannya dan kita bisa mainin kayak gini. Kita pindahin layar ke belakang. Kita simpan orangnya. Nah, nanti animasinya gimana? Nah, animasinya kayak gini. Kita bisa mainin turunin ke bawah kayak gini. Nah, nanti transisinya gimana nanti? Nah, kita mulai dari sini pencet tengah. Dari di antara layer ini kita pencet tengah. Nah, di sini ada add transition. Kita mulai dan bisa pakai yang kita banyak banget sih pilihan di sini. Kita tinggal bisa manfaatin banget apa aja yang bisa dipakai. Gitu. Nah, kita bisa pakai ini. Ini nantinya gini. Nah, kayak gitu. Kita mainin lagi ya. Kita pakai font-font yang tadi. Misalnya yang tadi loh. Terus kita kasih spacing pada tengah. Nah, efek kita pakai warna hitam, kita pakai efek kasih warna ini, kita ubah warna putih, terus di efeknya sendiri kita offsetnya matiin di pas, terus sesuai balik lagi pakai pertegas aja gitu,
untuk menekankan sesuatu pakai pertegas aja kayak gini. Oke, terus kita animasiin. Nah, itu banyak banget pilihannya. Ini pakai ini lucu deh. Begitu. Nah, bisa sini kita tambahin lagi deh. Tambahin lagi. Kita ganti bookmark. Nah, di sini banyak banget teman-teman pilihannya. Tapi yang tadi tuh pakai ini aku. Nah, orang ini terus aku bisa kombinasiin dengan banyak animasi di sini. Nah, salah satunya kita searching lagi ya. Pakai ini. Nah, dan kita bisa mainin banyak banget di sini. Animasi-animasi yang lucu banget. Oke, kita naikin ke atas. Kita pindahin lagi ke depan. Biar seakan-akan hidup. Nah, dari situ kita juga bisa nyobain dengan searching hal-hal basic kayak gini sih. Nah, nanti banyak banget pilihan-pilihan kayak gini. Kita mainin aja karena bentuknya stylenya sama. Kita masukin deh. Untuk kita duplikat, pencet ALT, terus kita flip horizontal, udah deh kita jadi kayak gini. Nah, terus tambahin lagi teks karena di sini sebenarnya Jaki juga udah jelasin ada beberapa template teks yang bisa dipakai dan kita mainin di sini banyak banget yang bisa dimainin dan ya bisa teman-teman semua coba ya karena mungkin karena udah lihat kayak gini biasanya kebayang sih mau ngapain gitu ini kita ganti ini aja yang kita butuhin. Oke. Ini kita buat bold semua. Kita kecilin. Stage. Pindahin ke tengah, sorry. Kita pindahin ke tengah. Kita ubah dengan warna putih. Dan spasinya kita naikin. Nah. Oke. Ini kita bisa kecilin juga. Karena jangan takut soal hal itu. Karena pentingnya layouting tuh ya kayak gini lah teman-teman. Pentingnya layouting. Nah. Tambahin itu. Terus kita kasih animasi lagi. Di sini banyak ya, teman-teman bisa ngeliat semua. Ada ini. Ini lucu sih, ini lucu. Ini juga banyak banget. Dan teman-teman bisa kreasiin banyak banget di sini. Dan semuanya gratis. Muter-muter kayak gini. Sangat bisa dimanfaatkan. Di sini ada animasi, ada page juga. Sama kok, ini page dengan satu page kayak gini. Jadi dengan menyeluruh kalau page, kalau teks itu ya fokus dengan teksnya aja. Kalau page itu menyeluruh. Kayak gini. Nah, kita coba rise dari atas. Nah, terus kita pakai lagi transitionnya match and move. Jadi nantinya kayak gini. Nah, udah ke sana. Kita bikin lagi.
lagi biar nggak terlalu lama dan boring ya. Aku pengen ganti transisi gitu, pengen ganti transisi dan kita pengen coba warna lain. Misalkan kayak mau balik warna oranye deh, begini. Terus kita lagi kerja dan di sini banyak banget pilihannya. Kita cari lagi nih, yang mana yang bisa menarik nih. Coba. Ini enak sih. Ini enak. Tapi kalau kayak gini berarti background kita harus ganti, jangan nih. Nah ini aja deh. Nah, karena apa? Coba diganti backgroundnya. Nah, balik lagi ya teman-teman, karena desain itu butuh feeling. Jadi kayak ini cocok-cocokan aja. Ini enak nggak sih kalau misalkan kayak gini? Dari penglihatan mata kita, apakah itu kontras atau enggak nih kira-kira gitu. Dan kalau misalkan udah bisa kontras dan bisa dilihat, enak nih kalau teman-teman, berarti di sini itu sesuai. Kayak gitu. Kan di sini ada banyak banget nih. Kita coba manfaatin elemen-elemen yang ada nih. Coba mau yang tadi. Aku sempat lihat ada yang unik di sini. Nah, ini dia. Gede. Mungkin kelihatannya aneh, tapi kalau misalkan ini dimainin banget, ini jadi lucu kan. Ke belakang misalkan. Nah, kita kasih apa ya? Kasih meja lah, anggap aja ini meja atau lantai lah, biar nggak terlalu aneh banget. Kita mainin kayak gini, terus bisa kita balikin kayak gini, terus kita ubah, kita geser kayak gini. Nah, kan jadi enak ya. Kita pakai template aja ya tulisannya. Kita hapus. Terus kita ubah elemennya ke kanan, ke sampingin. Sorry. Terus pastinya kita naikin dikit. Nah, kita jadiin warna putih. Sorry. Hitam dulu kayak tadi ya. Kasih efek splice. Terus kita kasih efek offsetnya itu balikin lagi. Oh udah deh. Terus kita tinggal animasiin, bisa rise lagi, bisa yang lain-lain bisa sih ini. Nih. Tapi kayaknya fontnya kurang nggak sih teman-teman semua? Kayak harus diubah lagi nih kayak gini. Ini enak nih. Nah ini enak nih. Nah. Si efek lagi, tadi udah burst ya. Nah, enter juga bisa. Kan enter enak. Ininya jangan pakai yang itu lagi terusnya. Ini aja. Nah, ini deh jadinya. Kayak gitu teman-teman, dan itu semua bisa kita implementasiin semua ke ke desain-desain kita gitu. Dan ini pun sebenarnya
style-style seperti ini bisa kita pakai untuk presentasi juga loh gitu. Bukan cuma sekedar untuk membuat video saja, tapi bentuk seperti ini tuh bisa fleksibel banget untuk teman-teman presentasi, untuk teman-teman misalkan promosi lewat IG dan lain-lain. Karena balik lagi ya, Canva itu sekarang udah mencakup menyeluruh, baik itu dari snapgramnya atau IG post, logo tadi juga udah jelasin, brosur, poster, dan lain-lain. Jadi sangat fleksibel itu teman-teman. Jadi aku saranin sih buat teman-teman semua, coba deh lihat lagi dari Canva, karena banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya kayak gini, melalui elemen-elemen yang simple, yang mudah, gitu, nggak ribet dan lain-lain, bisa menjadikan animasi yang fluid, yang enak banget dilihat gitu. Bahkan untuk ajang promosi produk sekalipun untuk teman-teman semua. Jadi sangat berpengaruh lah. Kayak gitu. Ini kayaknya kita ubah lagi deh. Kita ubah lagi ya. Kita ubah lagi. Kayak nggak enak gitu. Sorry ya. Efeknya kita matiin aja deh. Ini kita matiin. Terus kita buat ini. Detek sama. Ini juga sama. Nah itu kan kita ganti juga ya, samain semua ya, biar kita ganti, kita kasih putih, kita buat ini juga sama, kita buat lagi. Sangat fluid kan. Terus teman-teman lihat sendiri kayak enak nggak sih bentukannya. Terus dilihat lagi apalagi yang kurangnya, kok ada yang kurang, kok ada yang belum sesuai, pakai apa ya kira-kira gitu kan. Nah di sini kita coba nih, ternyata ada yang kurang, apa tuh? Musik dong. Nah di Canva pun ada di sini musik teman-teman. Jadi kita bisa masukin musik-musik yang ada juga dari upload kita, dan juga dari elemen-elemen yang ada di Canva-nya, misalkan pilih musik. Terus kita searching happiness. Terus kita cari aja nih audio namanya. Di sini ada banyak banget musik. Aku nggak tahu kalau misalkan ini soalnya kedengeran atau enggak ya sama teman-teman. Tapi pokoknya di sini ada pilihan banyak banget musik yang bisa jadi referensi buat teman-teman untuk memperindah dan membuat video teman-teman itu jadi semakin menarik sih arahnya ke sana. Tadi aku ini. Nah, terus kita drag aja ke sini. Set. Oh, udah. Nah, ini kita juga bisa geser-geser nih si lagunya. Biar nanti masuknya itu pas gitu. Kayak gitu. Terus nih lihat nih, ada beat synchronize kayak gitu. Jadi di Canva itu karena banyak update yang masif dari mereka pun banyak banget masukin kecerdasan buatan atau AI di beberapa aplikasi mereka, dan salah satunya ini menyinkronkan musik gitu. Jadi kita coba aja ya, sekalian coba. Signal. Oke. Nah, nanti di sini ketika udah kita coba sinkronin, jadi si transisi dari Nah, jadi apa ya? Kita nggak perlu repot-repot lagi harus nyamain antara gambar dan musik.
Kadang ada beberapa dari teman-teman pernah ngerasain nggak sih, kalau misalkan kita lagi ngedit video, lagi bikin animasi atau apapun itu, kadang suka apa ya, ada hal yang repot antara menyamakan dari visualnya dan musiknya. Kadang suka nggak sesuai gitu loh. Dan dari Canva sendiri udah dikasih kesempatan dan kemudahan untuk hal ini, jadi teman-teman bisa manfaatin. Balik lagi ya, ini memang pakai akun pro, tapi kalau misalkan pakai akun free pun teman-teman udah bisa dapat keuntungan yang banyak kok dari ini semua begitu. Dan juga oh ya, ini juga kita bisa adjust, sini kita bisa adjust mau lagu yang mana, atau misalkan di menit keberapa kita mau dimasukin lagunya gitu kan. Kalau misalkan tadi sama, bisa dari drag dari sini juga langsung, atau enggak bisa pencet adjust dari sini. Karena tadi udah di adjust, jadi sama aku nggak usah diubah lagi ya. Di sini juga ada fade. Nah, fade ini sendiri dalam pembuatan video ada yang apa ya? Kita nggak mungkin dong lihat sesuatu itu tiba-tiba langsung volumenya gede langsung gitu kan. Kadang malah bikin kaget kita sendiri gitu. Nah, dengan adanya fade audio ini, jadinya itu transisi musiknya itu dengan video itu smooth gitu. Jadi masuknya itu pas dan beriringan sesuai. Nah, kita samain aja fade in sama fade out-nya. Misalkan kayak gini, misalkan kita 3 atau enggak sih, 2 atau aja 1 detik. Ini juga 1 detik. Dan jadinya kayak gini teman-teman. Kalau ada suara ya sorry kalau enggak. Begitu teman-teman. Dan balik lagi, ini bisa kita coba presentasiin di sini, sama aja dan balik lagi ya, ini bisa dimainin, bisa dipresentasiin, bisa jadi video dan lain-lain, tergantung kebutuhan teman-teman kayak gimana. Mungkin dari aku sendiri kayak gini aja ya Pak, semuanya teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada sedikit trouble juga, kebetulan ada permasalahan tadi, mohon maaf atas semuanya. Makasih semua. Boleh Kak, silakan. Terima kasih Kang Ilham atas ilmunya mengenai membuat video di Canva ya. Bisa juga buat diaplikasikan kepada misalnya iklan ataupun presentasi ya, kalau teman-teman mau bikin presentasi yang ada animasinya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau Q&A. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Kita batasi mungkin ya, berapa pertanyaan nih kira-kira. Untuk sementara mungkin 3-5 pertanyaan dulu ya. Silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan. Ya baik, Venesia, boleh on mic. Halo, perkenalkan nama saya Venesia Zahra Andara, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mau bertanya nih, kalau di Canva nih apakah semuanya copyright free sama commercial use gak ya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Venesia. Untuk Akang-Akang, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu?
Boleh langsung dijawab aja. Oke, paling aku mau menjawab pertanyaan Felicia terlebih dahulu ya. Oke, jadi begini Felicia, kalau buat di Canva sendiri, dari Canva-nya itu mereka membolehkan penggunaan komersil dan non komersil dari Canva-nya sendiri itu, mulai dari aset-aset grafisnya dan stok foto segala macam. Kebetulan ini juga saya udah apa sih istilahnya riset gitu tentang Canva itu sendiri, sudah lumayan mengenal Canva itu sendiri, apa yang dibolehkan atau enggak gitu. Nah, hal-hal yang tidak diizinkan oleh Canva itu kurang lebih ada beberapa saja. Yang pertama itu kalau misalnya aset yang kita gunakan ataupun foto yang kita gunakan gitu, di dalam foto tersebut ada orang. Nah, foto tersebut digunakan dalam konteks yang ofensif gitu ataupun negatif gitu. Nah, itu tidak diizinkan oleh Canva sendiri. Terus kalau misalnya kita menjual fotonya tanpa tambahan atau editing lainnya segala macam, itu terhitung sebagai redistribusi dari fotonya itu sendiri. Jadi itu tidak diizinkan. Dan untuk penggunaan musik dan video itu sendiri, Canva punya cek spesifik mereka sendiri. Di sini tertulis gitu, kalau untuk penggunaan musik itu kalau misalnya kita gunakan di iklan online seperti misalnya YouTube, Instagram, atau TikTok, itu diizinkan oleh Canva. Namun jikalau misalnya penggunaan musik tersebut digunakan di media-media tradisional seperti misalnya iklan pada televisi ataupun iklan di sinema, radio, ataupun di papan tanda atau billboard gitu. Itu tergantung dari musik itu sendiri, teman-teman bisa langsung ke link Canva-nya. Jika teman-teman kurang yakin kira-kira musik ini bisa digunakan untuk media-media tradisional seperti TV ataupun billboard, teman-teman bisa langsung menghubungi tim Canva-nya sendiri. Nah, kebetulan ini untuk link untuk sumber yang aku riset gitu, tergantung dari statement legal Canva terhadap penggunaan komersil dan non komersil mereka. Kurang lebih begitu. Apakah cukup, Venesia? Oke, terima kasih atas jawabannya, Kang. Siap, sama-sama. Oke, kawan-kawan, mungkin kalau nggak bisa on mic, bisa juga diketik ya pertanyaannya, kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan di kolom komentar dari Dea Ayu. Permisi Akang-Akang, saya Dea dari DKV UPI, mau bertanya, misal apakah hasil desain Canva bisa bersaing dengan hasil desain dari aplikasi editing lain? Nah, gimana tuh, Akang-Akang? Boleh aku izin jawab ya? Jadi, oke, terima kasih. Jadi gini Dea, ini pendapat aku ya Dea. Sebenarnya tools desain itu ada banyak. Ada keluarga Adobe, ada Canva, ada Figma. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah menggunakan Canva ini bisa hasilnya itu bersaing dengan editing lain kayak yang tadi? Tentunya bisa. Tapi dengan catatan bahwa
si penggunanya itu lebih nyaman di mana gitu. Kalaupun dia nyamannya di Adobe atau apapun dan dia belum terbiasa dengan Canva, maka hasilnya nggak akan terlalu bagus gitu. Tapi jika Canva ini menurut dia bagus, efisien dan cepat gitu, maka hasilnya tetap bersaing kok. Banyak kok produk-produk yang desain pakai Canva. Contohnya aku pernah ada project branding UMKM itu kita pakai toolsnya Canva teman-teman. Gitu. Dan penjualannya langsung naik drastis gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Ehan. Yang lain juga apabila tidak ada pertanyaan boleh juga menanggapi ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar dari Farel Ramadan Rastio. Mau mendalami Canva lebih dalam gimana ya? Apa ada pelatihan offline-nya? Nah, silahkan Akang-akang. Boleh dari aku pengen jawab ya. Kedepannya kita bakal adain kurs Canva juga untuk kegiatan offline dan online-nya ada kok, nanti menyusul kita bakal kabarin juga. Mungkin dari sini juga kita bisa sebarin ya, dari Jaki mungkin bisa disebarin atau nanti kedepannya kita bakal kabarin lagi ya soal hal ini. Paling untuk sekarang kayak gitu. Dilihat dari outputnya dari teman-teman, kalau misalkan teman-teman suka nanti kita bakal kasih kursnya offline atau online kayak gitu. Oke, aku mungkin mau nambahin dari apa yang dikatakan sama Kang Ilham tadi sebelumnya. Kalau untuk pelatihan offline sendiri, kita punya program pelatihan offline. Untuk sekarang program tersebut dilaksanakan 2 hari full day, tapi hanya dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu gitu. Pelatihannya itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan biayanya itu sekitar Rp300.000. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, boleh mengunjungi website nusaedu.com atau mengunjungi nomor WhatsApp dari yang saya kirim terlebih dahulu. Catatannya di sini. Nah, ini untuk program pelatihan yang dilaksanakan di tempat kami. Tapi kalau misalnya guru-guru nih memiliki atau ingin melatih guru-gurunya secara serentak gitu. Kayak sekolah ini ingin melatih guru-gurunya secara serentak di sekolah mereka ataupun perusahaan ini ingin melatih karyawan mereka secara serentak di perusahaan ini, itu bisa untuk mengunjungi kita ya lebih lanjut di nomor WhatsApp yang saya tulis di kolom komentar buat membicarakan kira-kira nanti detailnya kayak gimana gitu dari program yang diinginkan oleh guru-guru ataupun para perusahaan-perusahaan yang menginginkan program kami gitu. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Kang Akang. Apakah ada yang mau bertanya lagi?
Baik kawan-kawan, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup saja sesinya. Terima kasih kepada Kang Zaki, Kang Rehan, dan juga Kang Ilham yang sudah membagikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat ya bagi desainer-desainer yang mau menggunakan Canva. Oke. Mungkin sebelum kita tutup seminarnya, kita akan mengadakan kita akan sesi dokumentasi dulu ya. Jadi apabila ada yang bisa untuk on kamera, boleh dinyalain dulu kameranya karena kita akan foto bareng dulu. Sebentar. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah join ke seminar ini. Ditunggu ya di pelatihannya untuk latihan intensif 2 hari full day menggunakan Canva untuk pelatihan desain grafis. Oke, sekian dari saya sebagai moderator juga. Terima kasih kepada hadirin yang sudah stay sampai akhir acara, sampai akhir sesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.